Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdhah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qaim bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajuhullah. Amma ba'd. Pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah beberapa hari kita melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa yang kita lakukan segala macam amal ibadah yang tentunya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi kali ini saya akan mencoba menjelaskan tingkatan-tingkatan orang berpuasa. Tingkatan orang berpuasa ini dibagi menjadi 3, yaitu di dalam Ihya Ulumuddin beliau mengatakan bahwa puasa ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasanya orang awam. Disebutkan di situ puasanya orang awam. Yang dimaksud orang awam itu yang sekarang ini kita lakukan, yaitu puasa seperti syariat-syariat yang sudah ditentukan di dalam Kitabullah, di dalam Al-Quran. Ada syarat-syarat rukunnya, ada segala macam aturan-aturannya. Menurut pengertian, puasa orang awam ini yaitu secara hakikatnya adalah mencegah perut dan kemaluan dari memenuhi keinginannya seperti yang telah ditentukan di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, yaitu di bab pertama mengenai rahasia puasa, tentang fardu-fardunya dan tentang sunnah-sunnahnya puasa dari segi amaliyah zahir serta perkara-perkara yang membatalkan. Artinya yang setiap hari kita lakukan itu, mulai dari niat puasa, kemudian kita melakukan sahur, kemudian kita menahan lapar, menahan haus, kemudian kita melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Itu yang pertama yang disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian yang kedua ini adalah puasanya orang yang khusus atau bisa dikatakan khawas. Sumul khawas, ya, bukan hanya sekedar mencegah perut dan kemaluan dari memenuhi keinginannya saja, tetapi mencegah pendengaran, penglihatan, lisan kita, tangan, kaki, anggota badan yang melekat pada jasmani kita dari dosa atau maksiat. Nah, ini tingkatan
Yang kedua, puasanya itu yang dilakukan oleh orang yang menempatkan dirinya menjadi orang yang khusus atau orang yang dikenal dengan orang yang khawas. Jadi tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan haus, tetapi menahan segalanya anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Misalkan lisan. Lisan ini kita cegah untuk menahan bicara yang kurang baik atau menggunjing orang. Termasuk yang mendengarkan itu yaitu mencegah telingahnya. Itu dari ucapan-ucapan yang sekiranya menimbulkan maksiat. Atau mungkin mata. Mata melihat sesuatu yang kurang bagus. Maka berusaha kita itu menghindari itu. Makanya dikatakan bahwa tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Di mana ketika kita tidur itu tidak melihat apapun yang ada di sekeliling kita. Maka itu adalah menghindari kemaksiatan. Maka di situ dihukumi sebagai ibadah karena meninggalkan larangan melihat sesuatu dari mata kita. Pun demikian dengan anggota badan. Misalkan tangan, kaki, kemana arah tujuan kita. Melangkah, berbuat sesuatu dengan anggota tubuh kita. Misalkan tangan. Kalau tidak ada nilai manfaat dan menyebabkan orang lain misalkan jengkel dan segala macamnya, maka secara tidak langsung dan tidak sengaja kita sudah berbuat kemaksiatan oleh anggota tubuh kita. Itu untuk tingkatan puasa bagi orang yang khusus. Yang ketiga, yaitu puasanya orang yang khususnya khusus. Selain khusus itu ada yang khususnya khusus. Atau dikatakan di situ sumu khawasul khawas. Jadi puasanya orang yang khususnya khusus. Artinya bukan hanya sekedar seperti puasanya orang awam dan puasanya orang khusus. Tapi puasanya orang khawasul khawas ini yaitu selain mencegah kedua golongan orang tadi itu yang awam maupun yang khusus, beliau ini ketika makomnya sudah ada di khawasul khawas, maka hati ini harus dilindungi. Kemudian keinginan yang hina, yang rendah, dan hasrat seperti misalkan hasrat terhadap duniawiyah dan mencegah dari hati selain Allah Azza wa Jalla secara keseluruhan, secara paripurna. Semuanya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pada tingkat yang ketiga ini, puasanya orang khawasul khawas ini, ketika mereka ini melakukan hal yang menjadikan puasa itu batal, disebabkan karena memikirkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selain hari kiamat atau hari akhir. Ini dihukumi oleh orang yang khawasul khawas itu batal puasanya. Di dalam melaksanakan puasa yang seperti ini, biasanya ini dilakukan oleh para nabi, para anbiya, para orang-orang yang sudah makomnya benar-benar dekat
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata-kata yang dikeluarkan oleh orang sufi atau orang yang memang benar-benar sudah suluk dan menjadi salik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengatakan, barang siapa yang bercita-cita melakukan perniagaan di siang hari demi mendapatkan makanan untuk berbuka puasa, maka baginya ditulis sebagai satu kesalahan. Luar biasa, mempunyai hati yang demikian yakin terhadap kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menjamin hidupnya dengan keyakinan yang benar-benar yakin ini, maka beliau mengatakan, kalau misalkan siang hari dia tidak yakin bahwa nanti saya puasa atau berbuka ini dengan apa, maka dia melakukan perniagaan, misalkan jual beli untuk persiapan buka puasa. Bagi orang khawasul khawas, ini ditulis sebagai satu kesalahan. Luar biasa memang pada makom tingkat ketiga ini. Puasa akan menjadi batal disebabkan karena memikirkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selain hari akhirat. Jadi memang luar biasa ketika hatinya dan beliau ini sudah menghadap sama Allah Ta'ala, menyerahkan dirinya, jiwanya, rohnya, segala macam kegiatannya. Maka dengan keyakinan itu, beliau semuanya yang masuk di dalam makom ini sudah yakin pasti dijamin hidupnya, rizkinya, segala macamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi orang-orang yang semacam ini, bekal untuk di akhirat termasuk duniawiyah itu merupakan bekal yang perlu hanya untuk sekedar bertahan dari rasa lapar saja, tidak berlebihan. Bahkan dalam satu pandangan mereka, sesuai dengan hadis Nabi, itu dikatakan orang makan atau orang memenuhi kebutuhan duniawianya, perutnya, itu di dalam hadis Rasulullah SAW diterangkan bahwa tidak ada suatu bejana yang diisi oleh manusia dengan keburukan kecuali adalah isi perutnya. Sehingga menggambarkan bahwa isi perut kita ini, kita isi segala macam itu dengan keburukan. Oleh karena itu, para ahlus sufi, beliau ini memakan segala sesuatu itu sangat terbatas hanya untuk menahan bagaimana tegaknya tulang belakang kita untuk mengatasi kehidupan ini dengan mengharap dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa makanan yang dibagi tiga tadi itu di dalam perut itu, sepertiga itu adalah makanan, sepertiga adalah minuman, dan sepertiga adalah nafas. Itu adalah cara-cara seorang sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, semakin meningkatnya ibadah ini, kita harus bisa menghilangkan penghalang-penghalang yang mengotori jiwa kita. Biasanya setan itu mengganggu manusia lewat lubang-lubang yang sedemikian halus yang ada di tubuh setiap orang. Misalkan darah. Darah ini akan mengalir dari paru-paru menuju jantung.
dan di mana jantung ini adalah pusat peredaran darah. Maka ketika setan masuk ke situ, maka akan tergoncanglah nafsu-nafsu manusia ini. Seorang sufi melakukan hal ini untuk menetralisir supaya setan tidak masuk ke dalam darah adalah dengan cara berpuasa. Maka ketika ada dari kita menghendaki kenaikan tingkatan dari yang sebenarnya puasa hanya meninggalkan rasa lapar, rasa dahaga, dan menahan segala macamnya, maka kita tingkatkan dengan puasa rohani kita dengan cara yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Karena apapun yang terjadi di alam semesta ini, semuanya tidak lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatur ritme di dalam kehidupan dan pergerakan alam semesta ini itu dengan sedemikian sempurnanya. Beda kalau seorang makhluk yang mengatur, maka akan rusaklah semua yang ada di alam semesta ini. Seperti yang disebutkan salah satu ayat di dalam kitabullah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Yang artinya, andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan atau Al-Quran kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Artinya bahwa kalau makhluk ini ikut mengatur dalam kehidupan sehari-hari, dalam prosesi persoalan-persoalan yang ada di alam semesta ini, maka contohnya itu tadi, dengan hawa nafsu mereka akan hancur langit dan bumi. Oleh karena itu, pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin meningkatkan keimanan kita, puasa kita lebih tinggi tingkatannya, maka kita tirulah kelakuan-kelakuan para ahlus tasawuf yang biasa disebut ahlus sufi, yang mereka memang benar-benar mengharapkan dan menyerahkan hidupnya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di sesi-sesi yang lainnya dalam keadaan sehat walafiat. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.